Pernah nggak kalian bayangin, ada satu ruas jalan di mana suara lonceng gereja, aroma hio dari kelenteng, lantunan doa dari kuil Hindu, dan suara azan, semuanya menyatu di satu udara yang sama. Di tempat ini, sejarah nggak cuma disimpan di museum, tapi masih ditinggali sampai sekarang. Selamat datang di Georgetown, Penang. Sejak tahun 2008, kota ini dinombatkan UNESCO sebagai warisan dunia. Tapi buat kita, ini adalah cermin masa lalu Asia Tenggara yang paling nyata. Semua bermula pada tahun 1786. Seseorang berkebangsaan Inggris bernama Francis Lake memiliki ambisi menjadikan Penang sebagai pelabuhan bebas. Dan dari situlah, semuanya berubah. Gara-gara status bebas pajak itu, Georgetown jadi magnet. Pedagang Cina datang, orang India merapat, tapi budaya Melayu sebagai tuan rumah tetap bertahan. Inilah titik awal migrasi besar-besaran yang mengubah koordinat sepi ini jadi pusat dunia. Nama Georgetown sendiri diambil dari Raja Inggris saat itu, George III. Makanya jangan kaget kalau kalian lihat gedung putih megah bergaya kolonial Inggris tepat di sebelah kelenteng merah yang menyala. Kontras banget, tapi tidak terlihat janggal, justru terasa sangat cocok. Ayo, kita jalan ke Jalan Masjid Kapitan Keling. Orang sini menyebutnya Street of Harmony. Cuma dengan jalan kaki, kalian bisa lewati gereja Saint George, gereja Anglikan tertua di Asia Tenggara. Lalu ketemu kuil Mahamaria Maman yang penuh warna, maju lagi ada kuil Kuan Yin yang tenang, dan ditutup dengan kemegahan Masjid Kapitan Keling. Pertanyaannya, kok bisa bertahan ratusan tahun tanpa konflik? Rahasianya sederhana. Sejarah dagang membuat mereka sadar bahwa perbedaan itu bukan penghalang, tapi justru peluang untuk hidup bareng. Ada dua ikon warisan sejarah yang bisa kita temui di Georgetown. Pertama, Shop House. Ini adalah rumah sekaligus tempat usaha dengan gaya arsitektur perpaduan Cina Hoa, Melayu, dan Eropa. Warnanya pastel dengan jendela kayu yang ikonik. Salah satu yang paling terkenal itu The Blue Mansion. Kalau kamu ingat film Crazy Rich Asians, nah, itu di sini. Sekarang, ruko-ruko ini jadi kafe dan hotel butik. Dengan cara ini, mereka menyelamatkan bangunan tua supaya tetap menghasilkan uang. Yang kedua adalah Klan Jetties. Ini favorit saya. Ada kampung di atas air yang dihuni klan-klan Tionghoa, kayak Chiu Jetty. Mereka bangun rumah di atas tiang kayu di pinggir laut, dan sampai detik ini masih tinggal di sana. Tradisinya nggak berubah, meski di seberangnya ada gedung modern. Tapi jujur aja, sebelum tahun 2012, Georgetown itu nggak sehidup sekarang. Meskipun sudah jadi warisan dunia sejak 2008, kota ini sempat terasa seperti museum besar yang mulai sepi. Ruko-rukonya banyak yang tertutup, gang-gangnya sunyi, dan anak muda mungkin cuma datang ke Penang buat berobat atau sekedar makan. Sampai akhirnya, di tahun 2012, seorang seniman asal Lituania bernama Ernest Zakarevich datang ke sini. Dia memulai sebuah proyek kecil untuk festival kota, melukis dinding-dinding tua yang kusam itu jadi karya seni. Awalnya mungkin cuma buat hiasan, tapi siapa sangka, mural-mural ini mendadak meledak di internet. Orang-orang dari seluruh dunia tiba-tiba punya alasan baru buat masuk ke gang-gang sempit Georgetown. Seni jalanan ini jadi napas buatan yang menghidupkan kembali ekonomi kota. Yang tadinya ruko kosong, sekarang berubah jadi kafe estetik tanpa harus merobohkan satu batu bata pun. Bagi orang Indonesia, Georgetown itu rasanya nggak asing. Ada rasa dekat yang susah dijelaskan. Dulu, Selat Malaka bukanlah sebuah pemisah, tapi jalur utama yang super sibuk antara Penang, Medan, dan Aceh. Mereka ibarat tetangga yang tiap hari ketemuan buat dagang. Bahkan kalau kamu dengerin dialek Melayu Penang, nadanya mirip banget dengan orang di pesisir Sumatera. Di sini kita sadar kalau batas negara itu cuma garis di atas peta. Tapi budaya itu cair. Dia menyeberangi lautan dan menyatu di ganggang kota tua ini. Satu hal yang patut jadi kebanggaan dari Georgetown adalah cara mereka menjaga wajah kotanya. Status UNESCO itu bukan cuma label, tapi juga aturan zonasi yang tegas. Pembangunan gedung tinggi dibatasi hanya di area tertentu saja. Makanya, kalau kalian berdiri di dekat gedung Komtar yang menjulang tinggi itu, kalian bisa lihat batas yang jelas. Di satu sisi ada hiruk-pikuk modern, tapi begitu melangkah ke kawasan heritage, suasananya langsung kembali ke masa lalu. Kalau sudah puas dengan keramaian kota, kamu bisa melipir ke pinggiran, naik Penang Hill.
Di sana ada kereta kabel atau funicular train dari tahun 1923. Jalurnya melalui terowongan tercuram di dunia, menawarkan pemandangan hutan tropis dan kota Georgetown dari ketinggian. Mungkin itu rahasia kenapa Georgetown nggak pernah bosenin. Mereka nggak menghapus jejak kaki orang-orang sebelum kita, tapi justru merawatnya buat kita lalu sekarang. Mulai dari ambisi Francis Light sampai mural-mural modern di tembok tua, semuanya adalah lapisan cerita yang bikin kota ini terus bernapas. Jadi, kapan kalian mau nyasar di gang-gang Georgetown? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa di like dan subscribe. Next, mau kita bahas kota apa lagi?